So let me piece yourself back together now. What's your vision? Nah, ini kita masukkan pada masing-masing kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Mulai penjualannya 650 juta, kemudian PTDEF-nya 370, sehingga penjualan total adalah 650 ditambahi 370, ketemu 1 miliar 20 juta. Kemudian HPP 350 PT ABC dan PT DEF-nya 150, sehingga total HPP-nya 500. Nah, laba kotor kita bisa kurangkan 650 minus 350, 300 PT ABC dan PT DEF 220. Kemudian di laporan keuangan konsolidasi laba kotornya 520. Kemudian biaya usaha kita masukkan dari yang kita masukkan tadi. Ini biaya usahanya 75 juta dan PTDF-nya kita masukkan biaya usahanya adalah sebesar 25 juta, sehingga total biaya usaha di laporan keuangan konsolidasi adalah 100 juta. Kemudian laba operasi kita bisa kurangkan 300 minus 75, PT ABC 225, kemudian PT DEF-nya adalah 195 juta. Di laporan keuangan konsolidasi, di sini yang muncul adalah sebesar laba PT ABC 225 juta, karena dari PT DEF yang 195 terbagi menjadi dua, yaitu diakui oleh PT ABC adalah sebesar 75%, berarti 0,75 dari 195 juta. Ini masuk ke PT ABC 146.250, sedangkan sisanya masuk hak minoritas, berarti 0,25 kalikan 195 juta, sehingga ketemunya 48.750. Nah, untuk totalnya di sini adalah sebesar 146.250 sebagai hak mayoritas. Kemudian laba bersihnya berarti untuk PT ABC 225 ditambahi 146.250 ketemu 371.250, sedangkan PT DEF penambahannya 0, berarti hasilnya tetap 195 juta. Kemudian total hak minor atau non pengendali, berarti ini kita total ke atas, totalnya adalah sebesar 48.750. Sedangkan laba konsolidasinya ini kita bisa total dari 225 ditambahi 146.250, sehingga ketemu 371.250. Berikutnya laba yang ditahan awal. Laba yang ditahan awal kita sudah memasukkan tadi, yaitu 150 juta untuk PT ABC dan PT DEF-nya adalah sebesar 30 juta. Sehingga total laba yang ditahan awal di sini kita harus eliminasi dulu sebelum kita total, yaitu untuk debit eliminasinya adalah 75% atau 0,75 kalikan 30 juta untuk PT DEF yang dimiliki oleh PT ABC adalah 500, sehingga hak minornya di sini munculnya adalah selisihnya 30 juta minus 22.500, ketemu 7.500. Sedangkan di laporan keuangan konsolidasi ini adalah sebesar 150 juta ditambahi 30 juta dikurangi 7.500, sehingga ketemunya 172.500. Sedangkan laba tahun berjalan kita bisa memasukkan dari yang atas ini
untuk PT ABC adalah 371.250, PT DEF adalah 195. Nah, dari 195 kita harus eliminasi di sini adalah 0,75 untuk PT ABC di sini kali 195 berarti 146.250. Kemudian sisanya masuk minoritas 195 minus 146 ketemu 48.750. Sedangkan di laporan keuangan konsolidasinya ini total hak mayor PT ABC ditambahi 195 dikurangi 48.750 sehingga ketemunya 517.500. Kemudian dividen, nah ini kita bisa ambilkan dari yang kita hitung di atas, yaitu 75 juta PT ABC dan PT DEF di sini adalah sebesar 50 juta. Nah, dividen juga sama, untuk PT ABC kita eliminasi adalah 0,75 kalikan 50 juta, masuk di sini minus 37.500. Kemudian sisanya masuk di hak non pengendali atau hak minoritasnya sebesar minus 12.500, sehingga total minusnya untuk total dividen 75 ditambahi 50 dikurangi 12.500 ketemunya minus 112.500. Nah, ini untuk laba intan akhir kita bisa jumlahkan. Ketemu untuk PT ABC 446.250 dan PT DEF 175 juta. Kemudian untuk eliminasinya ini kita juga bisa jumlahkan 131.250. Untuk hak non pengendali kita juga bisa jumlahkan 43750. Di laporan keuangan konsolidasi totalnya adalah 577.500. Kemudian kasnya kita bisa masukkan di sini adalah 689.500 dan PT DEF-nya adalah sebesar 150 juta, hingga total kasnya adalah 839.500. Piutangnya kita bisa masukkan dengan cara yang sama, 50 PT ABC, PT DEF adalah 25, berarti totalnya adalah 50 plus 25, 75 juta. Kemudian investasi saham sudah kita hitung tadi adalah 206.750, di sini tidak ada. Kemudian kelebihan kita tangguhkan dahulu. Aktiva tetap kita masukkan 300 juta dan PT DEF di sini 200 juta, sehingga totalnya kita bisa hitung dulu. Total aktivanya PT ABC 1.246.250, sedangkan PT DEF adalah 375 juta. Total aktiva tetap ini belum kita hitung, ini totalnya adalah sebesar 500 juta. Kemudian total aktivanya berarti sebesar, ini masih belum 1.414.000, tapi kelebihan belum masuk di sini. Kemudian kita masuk ke hutang usahanya. Hutang usahanya PT ABC 100, PT DEF 50, berarti total hutang usaha di sini adalah 150, nampak seperti ini. Kemudian modal saham PT ABC 500, PT DEF sebesar 100, tapi 100 PT DEF harus dieliminasi, adalah 0,75 kalikan 100 juta, sehingga 0,75
75 kalikan 100 juta adalah 75 juta. Sisanya masuk ke sisi minoritas. 100 minus 75 juta, 25 juta. Sedangkan di sisi mayoritas tetap 500 juta. Kemudian agiunya PT ABC kita masukkan 200 juta. Di PT DEF agiunya adalah 50 juta, sama. Ini harus dieliminasi. 0,75 kalikan 50 juta, berarti ketemunya 37.500, sehingga sisanya masuk di kolom minoritas, yaitu 50 juta minus 37.500 ketemu 12.500. Sedangkan hak mayoritas saham ini masuk 200 juta dari PT ABC. Kemudian laba yang ditahan. Laba yang ditahan di sini PT ABC adalah sebesar yang kita hitung di atasnya tadi, 446.250, sedangkan PT DEF adalah sebesar 175 juta, sehingga totalnya ini kita bisa jumlahkan untuk individunya. PT ABC 1.246.250 dan PT DEF adalah sebesar 375 juta. Nah, berikutnya, karena ini metode equity, berarti eliminasi laba yang tahan dari laba yang tahan akhir, sama dengan 0,75 juta, 0,75 kalikan 175 juta, hingga ketemu 131. Sisanya masuk sisi minoritas, 175 minus 131, ketemu 43.750. Sedangkan di sisi mayoritas kita masukkan 446.250. Kemudian kita total di sisi minoritasnya, berarti totalnya adalah sebesar 81.250. Kita masukkan lagi di sebelah sini 81.250. Kemudian kita total sisi pasifannya, ketemu 1.377.500. Di atas masih 1.414.500. Nah, ini kita baru melakukan eliminasi investasi. Nah, eliminasi investasinya berarti untuk nilai bukunya 75 juta ditambahi 37.500 ditambahi 131.250, sehingga ketemu 243.750. Nah, kelebihannya akan muncul di sebelah aktiva di sini. Nilainya minus, berarti 206.750 di minus 243.750, sehingga munculnya adalah minus 37 juta. Nah, kalau sudah sama seperti ini, berarti total aktivanya 1.377.500 dan total pasifanya 1.377.500. Ini untuk kertas kerja metode parsial, metode equity. Sedangkan kertas kerja metode general kita kerjakan. Nah, sekarang kita mulai untuk kertas kerja metode equity model general. Kasnya kita masukkan sesuai dengan perhitungan di laporan individu tadi. Kasnya adalah sebesar 689.500 kita masukkan. Kemudian kasnya PT DEF juga kita masukkan sebesar 150 juta, sehingga total kasnya adalah sebesar 839.500. Piutangnya kita masukkan sebesar 50 juta PT ABC, dan PT DEF kita masukkan sebesar 25 juta, sehingga total piutangnya adalah sebesar 75 juta. Kemudian investasi pada PT DEF tadi sudah kita hitung, tapi hitungan kita tadi itu merupakan penambahan dari laba, sedangkan di kertas kerja model ini adalah
labanya kita hitung setelah penjumlahan menyamping, sehingga kita masukkan investasinya di sini adalah sebesar perolehannya awal sebesar 98 juta. Kita masukkan di sini 98 juta. Kelebihan kita tangguhkan, aktiva tetap kita masukkan 300 juta PT ABC, PT DEF-nya adalah sebesar 200 juta, sehingga totalnya di neraca konsolidasi 300 plus 200 adalah sebesar 500 juta. Kemudian pembelian atau HPP-nya kita masukkan. Pembeliannya PT ABC adalah 350 dan PT DEF di sini adalah sebesar 150, sehingga totalnya kita masukkan di laba rugi konsolidasi, karena ini adalah HPP masuknya ke laba rugi konsolidasi sebesar 350 ditambahi 150 ketemu 500 juta. Kemudian biaya usaha kita masukkan, PT ABC 75, PT DEF adalah sebesar 25. Ini sama, masuk laba rugi karena biaya 75 ditambahi 25 PT DEF, totalnya adalah 100 juta. Kemudian hutang usaha sebelah kredit kita masukkan, hutang usahanya 100, PT DEF di sini adalah 50, sehingga masuk di neraca konsolidasi di sini adalah sebesar 100 ditambahi 50 PT DEF, totalnya adalah 150 juta. Kemudian berikutnya modal saham PT ABC. Seperti biasa kita masukkan modal sahamnya PT ABC, PT ABC 500, kita masukkan di neraca akhir. Di sini adalah sebesar 500 juga, tampak seperti ini. Kemudian berikutnya PT DEF. PT DEF modal sahamnya adalah sebesar 100, kebalik di sini 500 itu harus di sebelah kredit di sini ya, 500 juta PT ABC. Kemudian di sini juga akan muncul sebesar 500 juta. Kemudian PT DEF sebelah kredit juga di sini adalah sebesar 100 juta, tapi harus kita eliminasi sebesar 75% atau 0,75 dari 100 juta. 75 juta, sisanya masuk minoritas. Di sini adalah sisanya 100 minus 75, jadi 25 juta. Agilnya PT ABC di sini adalah 200 juta. Kita masukkan langsung 200 juta ke neraca kredit. Kemudian agilnya PT DEF ini adalah sebesar 50, tapi harus dieliminasi 75%, 0,75 dari 50 juta, sehingga 375, sisanya masuk minoritas. Ini berarti 50 minus 37.500 ketemu 12.500. Kemudian laba yang ditahan PT ABC di sini kita masukkan adalah sebesar tahan PT ABC. Di sini kita masukkan sebesar saldo awalnya, yaitu laba intan awal PT ABC adalah sebesar 150 juta, kemudian ditambahi dengan dividen yang dia terima, yaitu 37.500, sehingga ketemunya adalah 187.500. Nah, ini masuk ke laba yang ditahan sebelah mayoritas, yaitu sebelah kredit. Di sini masuknya sebelah kredit sebesar 187.500. Sedangkan laba yang ditahan PT DEF di sini awalnya adalah 30 juta. Kita masukkan awalnya 30 juta. 30 juta kita lakukan eliminasi. Karena perhitungannya menyamping, eliminasinya labanya kita tidak ikutkan, sehingga nilainya adalah 75% atau 0,75 dikalikan 30 juta, 22.500. Berikutnya kita masukkan penjualannya. Penjualannya PT ABC
adalah 650 juta dan PT DEF di sini adalah sebesar 370 juta. Oh ya, ini belum kita hitung hak minoritasnya. Hak minoritasnya di sebelah minoritas adalah 30 juta minus 22.500, ketemunya 7.500.000, sedangkan yang 187 untuk mayoritas masuk di kolom mayoritas. Di sini adalah sebesar 187.500. Kemudian total penjualan masuk laba rugi sebelah kredit. Di sini adalah 650 tambahi 370, ketemunya adalah 1.020.000. Kemudian kita masukkan pembagian dividen. Di sini 75 PT ABC dan PT DEF adalah sebesar 50, sehingga totalnya masuk di laba rugi 75 ditambahi 50, 125 juta. Kemudian berikutnya kita lakukan eliminasi investasi. Investasinya berarti eliminasinya 75 juta ditambahi 37.500 ditambahi lagi 22.500, sehingga ketemu 135 juta. 135 juta ini kelebihannya kita juga harus hitung, yaitu sebesar 98 minus 135, ketemunya minus 37 juta. Kemudian kita baru melakukan perhitungan ke bawah. Di sini untuk laba rugi sebelah debit kita totalnya adalah 725. Kemudian di sisi kreditnya totalnya adalah 1.020.000, sehingga total bawah di sini harus yang paling besar 1.020.000. Di sini juga sama 1.020.000, sehingga untuk laba konsolidasi selisihnya yaitu 1.020.000 di minus 725 ketemu 295. Nah, 295 ini terbagi menjadi dua. Untuk hak minoritasnya ini sama seperti metode cost tadi, adalah 0,25 atau 25% kalikan laba aslinya PT DEF 195 juta, sehingga ketemu 48.750. Sedangkan sisi mayoritasnya tinggal selisihnya 295 di minus 48.750, sehingga ketemu 246.250. Total laba yang tahan mayoritas berarti kita total ke bawah ketemu 433.750. Kita masukkan lagi sebelah kredit. Di sini 433.750, sedangkan untuk minoritasnya kita jumlahkan ketemu 56.250. Kita masukkan lagi sebelah kredit. Di sini 56.250, sehingga total aktifannya kita bisa penjumlahan ke bawah. Total aktifannya ketemu 1.377.500, sedangkan total pasifannya kita jumlahkan juga. Nah, hasilnya ketemu 1.377.500, akan tampak seperti yang ada di layar ini. Sehingga baik itu menggunakan metode cost maupun equity, hasilnya sama. Anda menggunakan metode parsial maupun metode general seperti ini, hasilnya juga akan ini pelatihan soal untuk neraca saldo, yang biasanya kita hanya mengetahui hasil akhir bahwa laba diketahui sekian, kemudian dividen dibagikan sekian, selesai. Tapi pada kenyataannya laba itu tidak bisa instan diketahui berapa nilainya, tapi kita harus melakukan penghitungan sendiri. Sehingga saya munculkan contoh soal untuk neraca saldo, sehingga labanya harus dicari sendiri. Nah, berikutnya untuk bab 4 kita kembali lagi ke neraca konsolidasi untuk memudahkan pemahaman terhadap materi. Kemudian jika menemui kasus untuk neraca saldo, Anda bisa menyelesaikan dengan cara seperti ini. Selamat belajar, selamat mencoba.